Bapak Ibu sudah bisa menemukan, oh saya seharusnya tidak menggunakan kata-kata yang berbunga-bunga lagi seperti ini. Oke, suntinglah kesalahan ejaan bahasa Indonesia dalam paragraf berikut ini. Ini juga salah satu tulisan peserta. Nah, ini yang saya garis bawahi ini langsung ya, RKP 2018, RKP. Ini subjek yang sama sebenarnya. Cuma saya kok melihatnya ini dipakai secara berulang di dalam waktu berdekatan begitu. Itu yang pertama. Kemudian 32,3%-nya. Kemudian proyek prioritas misalnya. Huruf besar di sini proyek prioritas. Nun sewu kalau nanti ternyata ini proyek prioritas adalah satu nama lembaga atau nama instansi barangkali. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Boleh tolong slide berikutnya Mas Hafid? Ya, proyek prioritas, penggunaan huruf besar, lalu tanda baca, sekali lagi ya, penggunaan tanda koma, tanda hubung, dan singkatan atau akronim, atau PINA. Itu tolong kembali ke paragrafnya tadi, Mas. Nah, ini, Alpina ini di bawah sekali ini. Lalu ada A.L. Ini maksudnya apa? Ya, jadi Bapak Ibu di dalam menuliskan dokumen tulisan yang formal seperti ini, Bapak Ibu tidak diperkenankan menggunakan singkatan. Antara lain. Iya. Nah, antara lain, saya tahu memang antara lain, tetapi kita tidak bisa berasumsi bahwa orang lain mengerti apa yang kita maksudkan. Jadi, karena ini adalah dokumen yang resmi. Tadi di awal, namun sampai dengan RKP 2018, RKP belum memuat integrasi pendanaan secara keseluruhan. Ini sebenarnya mau bilang apa? Satu paragraf ini mau bilang apa? Ini satu paragraf. Mau bilang apa sebenarnya? Ada yang bisa bantu jelaskan? Mungkin penulisnya? Siapa penulisnya saya tidak sebutkan juga di sini. Bisa bersuara, kita belajar bersama ya. Mungkin itu Bu jelasin bahwa sampai dengan RKP 2018 integrasi pendanaan belum dilakukan secara keseluruhan gitu kali ya. Iya. Nah, itu sih kayaknya yang mau dijelasin. Terima kasih Pak Nana. Nah, saya mau ambil kalimat Pak Nana tadi, ucapan Pak Nana tadi. Itu Pak, kalau Bapak menjelaskan secara lisan boleh Pak. Belum secara keseluruhan. Tetapi di dalam tulisan ilmiah harus ada satu ukuran yang jelas. Jadi kata-kata seperti hampir mendekati atau melampaui atau misalnya kata-kata yang seperti tidak ada ukuran yang jelas atau misalnya relatif dekat atau jauh, itu hal-hal kata-kata yang ukurannya itu relatif itu tidak boleh ada di dalam tulisan yang ilmiah seperti ini. Bapak Ibu harus menggunakan ukuran yang jelas. Jadi hanya sekitar. Kenapa ada kata hanya di sini? Ini adalah asumsi, adalah persepsi dari penulis. Kalau saya mungkin bukan hanya, itu udah luar biasa. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal yang relatif itu tidak boleh dituliskan. Harus dituliskan dengan satuannya. RKP terserap 37% dari belanja negara. Jadi penekanan hanya itu harus disertai dengan penjelasan ukuran. Jadi tidak boleh hanya berdasarkan tidak boleh berdasarkan asumsi kita. Kita harus berdasarkan data, kita harus berdasarkan analisa. Kenapa dia dibilang hanya? Berarti ada satu komparasi yang lebih tinggi. Sehingga menjadikan dia terlihat lebih kecil. Nah, itu harus menjadi sebuah data yang dianalisis. Bukan pengajuan dari kita. Kesimpulan untuk menyebutkan itu hanya bukan di versi kita, bukan ada di pihak kita, tetapi harus disajikan berdasarkan data. 37% itu kalau dengan 40% bukan hanya, ya kan? Nah, di sini akan menjadi perdebatan. Kemarin Pak Raja bilang jangan memberikan kalimat yang bersayap atau menimbulkan makna ganda. Kan begitu. Maka itu di dalam penulisan angka, terutama angka, Bapak Ibu yang tulisannya banyak menggunakan angka, jangan lupa sertakan satuan dan pembanding yang jelas. Sehingga ini bukan merupakan pembacaan dari satu versi kita, dari versi kita sebagai penulis. Ya, jelas ya? Nah, ini bagaimana? Pemenuhan kebutuhan pendanaan prioritas seyogyanya. Nah, ini seyogyanya, itu tuh sama seperti tadi yang di awal saya mengatakan tentang tempat, ya. Ini betul ya, sudah ditulis
Yogyanya. Tidak ada se-Jakartanya tuh nggak ada ya, se-Yogyanya. Nah, tempat saya sekarang nih. Ya, itu se-Yogyanya ini sudah tepat ditulis di sini. Baik, apalagi yang menjadi yang harus kita revisi dari paragraf ini? Bagaimana dengan tulisan 32,3% dan nya di sini? Apa yang kurang di sini? Ada respon? Apakah saya sendirian di sini? Hadir, Bu. Dari Ya. kali. Di mana? 30%-nya Mm-mm. dari total Dari- belanja gitu. Darinya nggak ada. Dari keseluruhannya apa gitu. Ya, baik. Bapak mengerti konteksnya. Tetapi kalau saya secara kaidah bahasa Indonesia, di sini yang kurang adalah tanda hubung. Jadi ketika kita gabungkan angka dengan tulisan, dengan huruf, maka di situ membutuhkan kata Ya. hubung, tanda penghubung. Perlu ada tanda strip di situ. Seperti halnya kalau kita menulis tahun 1990-an. Nah, kata an di akhir angka 0 itu harus dengan tanda strip. Jadi kita tidak bisa mendampingkan antara huruf angka persen di sini ya, lambang persen di situ dengan nya. Itu membutuhkan tanda penghubung, strip. Nah, hal-hal seperti ini ya, Bapak Ibu, tanda baca seperti ini yang seringkali kita taken for granted, ya kan? Ini AL, ini ya, Bapak Ibu, hal-hal yang harus kita mulai peka, jangan kita ulangi lagi. Baik, selanjutnya, slide berikutnya, Mas Hafid tolong. Ya, ini adalah paragraf ketiga, suntinglah. Nah, jeng-jeng. Oke, ini saya langsung garis bawahi. Ini yang saya garis bawah ini ya, timah, lemak nabati, serat, bubur kayu karet, alam nikel. Ini tidak perlu menggunakan huruf kapital karena ini adalah nama benda biasa. Itu satu yang saya temukan. Bapak Ibu yang lain ya makin kesini saya makin sedikit memberikan petunjuk ya. Bapak Ibu harus mulai lebih cermat. Ada? Monggo, sukannya untuk Bu. kurang dan yang gimana Bu? Karet alam itu tadi ya? Karet alam, koma, dan nikel, ya nggak Bu? Oke, betul. Terima kasih Mbak Peita ya. Ada lagi? Itu di negara gimana? industrinya nggak perlu I-nya nggak perlu besar ya bukan? Betul, Pak Nana. Terima kasih. Yang lain? Ayo, Tapi makin lama. USA Cina-nya perlu besar Nah. semua nggak perlu? Iya, betul. Huruf China-nya itu satu, itu kan bukan. China aja. Nah, itu kan bukan singkatan ya. Itu memang nama satu negara. Kalau USA itu memang singkatan. United States of America ya. Bisa bedakan ya, Bapak Ibu ya. Ya, lanjut. Ada lagi? Mari kita melatih diri kita. Bagaimana dengan kata depan dan kata keterangan tempat? Bisa temukan di situ ada yang masih salah? Bapak Ibu sekarang jadi chef atau jadi pelatih nyetir. Jadi sudah mulai peka, sudah harus mulai lihai. Di sisi lain, Bu, Kenapa di sisi lain? itu harusnya dipisah. Ya, betul. Apa bedanya dengan yang di atas, Mbak Peita? Setelah kata China di situ ada di satu sisi. Itu kan kalau saya bedainnya sih sesimpel kayak kalau menunjukkan itu tuh sebuah tempat atau jarak itu harus memang dikasih jarak. Tapi kalau hanya imbuhan jadi digabung gitu sih Bu. Betul. Terima kasih Mbak Peita. Ini chef kita nih di dalam bahasa. Lanjut, yang lain ada lagi yang melihat ada yang harus direvisi? Bagaimana dengan isinya? Apa yang sebenarnya penulis mau bilang? Oh ya, silakan. Share itu, Kata share itu harusnya miring kalau share-nya. Ya. Kata Oh, share. ada pembahasan yang lain. Silakan. Share ekspor, share-nya miring. Itu harus Mana miring. ekspor? Mana share? Share-nya. Oh ya, di bawah ya. Miring. Ya. Nah, oh ya, ini share ini sebenarnya perlu nggak sih dengan kata share di situ? Apa bisa dengan bahasa Indonesia saja? Harusnya bahasa Indonesia kali ya, Bu. Lebih Proporsi ya. Proporsi kali Bu ya. Oke. porsi ekspor kita atau Nah, iya betul. Nah, itu proporsi. Nah, itu Saya juga udah itu lupa, Bu. pemilihan kata yang powerful tuh, Pak. Kita sudah mulai. Lanjut, ada lagi? Kurang titik Bu, paling akhir kalimat terakhir. Tentu saja ya. Ini kepanjangan nggak sih Bu dari di satu sisi sampai itu nggak ada titik. Ya, itu satu kalimat Di- yang terlalu panjang di satu menurut Pak Nana ya. Ya. Iya kayaknya ya.
Ya, betul, betul. Nah, inilah ya, Bapak Ibu, kadang-kadang kita berpikir bahwa kita hendak mengungkapkan segala sesuatu di dalam satu kalimat. Nah, itu justru akan bikin kalimat kita itu jadi tidak efektif. Kita jadi kehilangan kontrol terhadap apa yang sebenarnya menjadi pikiran utama yang mau kita bilang di dalam kalimat kita. Baik, terima kasih Pak Nanang. Yang lain? Izin saya, lain? Ibu. Ya? Izin saya. Mungkin saya melihat dari sisi isinya, Ibu. Isinya itu kayaknya sebetulnya paragraf ini ingin membicarakan mengenai mayoritas ekspor Indonesia yang berteknologi rendah. Jadi mungkin jadi sebetulnya dia ingin berfokus menceritakan tentang mayoritas ekspor Indonesia, mayoritas dari ekspor manufaktur Indonesia adalah produk berteknologi rendah dan menengah. Ya. Itu yang pertama pokok pikirannya. Antara lain terdiri dari timah, lemak nabati, serat bubur, kayu, karet alam, dan nikel. Yang titik. Kemudian betul. Produk manufaktur Indonesia tersebut merupakan sumber bahan baku dan barang modal bagi proses produksi di beberapa negara maju. Mungkin itu Bu intinya. Ya.